Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan menyampaikan 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Kedua, menganalisis pendapat para ahli tentang isi Pancasila. Ketiga, mengidentifikasi perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9. Nah, anak-anak, Pancasila sendiri dirumuskan oleh BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI itu sendiri adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang di dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Zumbi Chosokai. Nah, BPUPKI setelah dibentuk tanggal 1 Maret 1945, ia diresmikan pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota keseluruhan 62 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Lalu, BPUPKI diketuai oleh Dr. Rojiman Wedjodiningrat dengan dua orang wakil ketua, yaitu Ishi Bangasae Yoseo dan RP Suaroso. Nah, BPUPKI melakukan sidang resmi sebanyak 2 kali dan 1 kali sidang tidak resmi. Dalam sidang pertama, pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua, 10 Juli sampai 17 Juli 1945, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, sidang yang tidak resminya dihadiri oleh 38 orang, itu bertujuan membahas rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI yaitu Isunya Soekarno. Tokoh-tokoh yang memberikan usulan dasar negara. Yang pertama, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar bagi negara Indonesia. Yang pertama, pri kebangsaan, kedua, pri kemanusiaan, ketiga, pri ketuhanan, keempat, pri kerakyatan, kelima, kesejahteraan sosial. Selanjutnya, oleh Supomo. Supomo mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah, dan 5, keadilan sosial. Yang terakhir, Isunya Soekarno. Isunya Soekarno menyampaikan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, kelima, ketuhanan yang berkebudayaan, yang pada akhirnya disebut oleh Soekarno sebagai Pancasila. Nah, perumusan dasar negara yang pada sidang pertama yang tidak mencapai kesepakatan itu, akhirnya dibentuklah panitia kecil yang dipimpin oleh Isunya Soekarno. Dari panitia kecil inilah mengadakan rapat dan kemudian membentuk panitia 9. Nah, dari panitia 9 inilah terjadi kesepakatan sehingga lahirlah Piagam Jakarta. Nah, dalam Piagam Jakarta dapat rumusan dasar negara. Nah, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.